wabarakatuh. Halo teman-teman, yang terhormat Ibu Dewi Cahyani Pangestuti, SEMM CRP, Dan teman-teman yang kami banggakan, kami dari kelompok 5, saya Anissa Bunga Putri Pramadita dengan NIM akhir 035 dan saya Hasyadifah Rahman dengan NIM akhir 013. kami akan memaparkan mengenai kalkulasi dan analisa derivatif kurs mata uang. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu pasar forward mata uang, yang kedua pasar futures mata uang, yang ketiga pasar opsi mata uang, yang keempat berspekulasi dengan opsi beli dan opsi jual mata uang, yang kelima grafik kontingensi opsi mata uang, opsi beli dan jual, yang keenam opsi mata uang bersyarat, dan yang terakhir contoh kasus. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pasar forward. Nah, pasar forward sendiri itu apa sih? Nah, pasar forward merupakan tempat transaksinya atau tempat jual beli dari kontrak forward. Nah, kontrak forward sendiri itu apa sih? Nah, kontrak forward itu merupakan persetujuan antara perusahaan dengan dealer valuta asing yang nantinya akan menentukan mata uang yang akan digunakan untuk pertukaran di tanggal transaksi yang sudah ditentukan. Nah, tingkat likuiditas dari pasar forward sendiri ini tuh berbeda-beda sesuai dengan banyak atau sedikitnya perdagangan internasional di negara tertentu. Terus juga pasar dan kontrak forward ini tuh digemari oleh MNC atau multinational company karena bisa melindungi utang dan piutang mereka karena transaksi jual belinya ini tuh dilaksanakan pada masa yang akan datang. Nah, lalu tujuan dari transaksi forward ini tuh untuk apa sih? Tujuannya ini tuh untuk hedging atau dalam rangka lindung nilai dan juga spekulasi. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan mengenai jenis-jenis kontrak forward. Nah, kontrak forward ini tuh ada 5 jenisnya. Kita bahas yang pertama, ada currency forward. Nah, currency forward ini tuh merupakan perjanjian private antara dua pihak yang menandatangani kontrak yang telah mereka setujui. Nah, suatu pihak ini tuh wajib untuk membeli atau menjual mata uang tertentu dengan nilai tukar tertentu, jumlah tertentu, dan pada tanggal yang sudah ditentukan. Lalu jenis kontrak forward yang kedua ini tuh ada equity forward. Nah, equity forward ini tuh merupakan suatu kesepakatan dalam pasar forward yang mewajibkan suatu pihak itu membeli atau menjual instrumen ekuitas atau saham indeks pada waktu tertentu. Lalu jenis yang ketiga ini ada commodity forward. Nah, kalau commodity forward itu apa sih? Commodity forward tuh kontrak yang underlying asetnya ini berupa komoditas seperti minyak, terus ada metal, ada jagung, dan yang lainnya. Lalu yang keempat ini ada bond forward. Nah, bond forward ini tuh merupakan kontrak forward yang hampir sama kayak equity forward tadi tuh. Nah, tapi perbedaannya ini ada di waktunya. Nah, dalam bond forward ini memakai obligasi yang memiliki jatuh tempo, sehingga bond forward pasti kadaluarsanya sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, obligasi yang bisa dijadikan bond forward ini tuh contohnya ada T-bills. Terus juga yang terakhir ini ada interest rate forward. Nah, interest rate forward atau forward rate agreement atau FRA itu merupakan underlying asetnya ini berupa pembayaran bunga dalam mata uang tertentu. Nah, selanjutnya ada pasar futures mata uang. Nah, apa sih pasar futures mata uang itu? Menurut Mas Noem 2021, pasar futures merupakan suatu pasar yang memberikan fasilitas mengenai perdagangan kontrak futures yang dimana pada kontrak futures ini ditetapkannya suatu volume standar pada valuta tertentu yang dapat ditukar pada settlement date di masa yang mendatang. Nah, dari sisi kewajibannya itu, pasar futures memiliki kesamaan nih dengan kontrak forward, yaitu memudahkan pembeli untuk dapat menentukan harga yang perlu dibayar untuk
suatu valuta tertentu di waktu mendatang. Nah, umumnya terdapat dua cara bagi perusahaan multinasional untuk menggunakan futures mata uang, yaitu yang pertama, membeli futures untuk melindungi nilai atas hutang atau mengambil posisi long. Yang kedua, menjual futures untuk melindungi nilai atas piutang atau mengambil posisi short. Nah, selanjutnya terkait pasar opsi. Nah, dalam pasar opsi menggunakan kontrak yang didasarkan pada hak untuk memilih menggunakan opsi atau tidak. Nah, pengklasifikasian dalam pasar opsi ini ada dua. Yang pertama ada call option atau opsi beli, dan yang kedua ada put option atau opsi jual. Nah, pihak kedua dari transaksi call maupun put option ini disebut dengan writers. Terus ada juga istilah lain dalam opsi ini terkait hari tertentu jatuhnya kontrak opsi yang mempunyai banyak sebutan. Bisa disebut dengan expiration date, maturity date, dan juga exercise date. Nah, yang selanjutnya ini terkait 3 harga dalam pasar opsi. Nah, pasar opsi ini punya 3 jenis harga. Yang pertama adalah the exercise of strike price. Nah, artinya ini tuh merupakan kurs yang berlaku saat pihak pelaku menandatangani kontrak. Jadi kontrak yang dimaksud ini tuh bisa merupakan opsi beli atau kontrak beli yang disebut call option atau kontrak jual atau put option. Lalu jenis harga yang kedua ini adalah the premium. The premium ini merupakan biaya premi yang harus dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi setiap melakukan jual beli kontrak di pasar opsi. Lalu jenis yang ketiga ini ada the underlying of actual price yang merupakan harga atau nilai kurs yang berlaku saat sekarang atau pada saat kontrak opsi ini dijalankan. Nah, informasi dari kurs ini tuh biasanya diperoleh dari bursa pasar valuta asing. Selanjutnya ini terkait ada jenis termin dalam pasar opsi. Nah, untuk jenis termin dalam pasar opsi ini ada 3 jenis termin. Yang pertama ini adalah at the money. At the money merupakan sebuah opsi di mana harga kurs ini tuh saat dieksekusi sama dengan kurs yang dilakukan pada saat tanda tangan kontrak. Hal ini berarti exercise price ini tuh sama dengan underlying price atau harga dasarnya. Lalu yang kedua ini ada in the money. Nah, in the money ini merupakan opsi yang memiliki peluang untung karena kurs exercise atau kurs pada saat perjanjiannya ini tuh lebih rendah dibandingkan kurs underlying atau kurs pada saat sekarang ini. Lalu yang ketiga ini adalah out of the money. Out of the money ini tuh merupakan opsi yang memiliki peluang rugi karena kurs exercise atau kurs pada saat perjanjiannya ini tuh lebih tinggi dibandingkan kurs underlying atau kurs yang berlaku pada saat sekarang. Selanjutnya ada berspekulasi dengan opsi beli dan jual mata uang. Opsi bisa diperdagangkan juga di pasar derivatif. Tidak hanya opsi, kontrak berjangka dan produk keuangan lanjutan lainnya itu bisa juga diperdagangkan di pasar derivatif ini. Nah, peserta bisa melakukan pembelian, penjualan, dan perlindungan guna melindungi nilai serta berspekulasi mengenai nilai tukar antar mata uang. Nah, spekulasi mata uang ini dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yang berbeda dan salah satunya itu menggunakan opsi. Nah, pada opsi ini dapat berspekulasi baik itu dengan opsi jual maupun opsi beli. Nah, yang pertama ada opsi beli mata uang. Nah, pada jangka waktu tertentu, opsi beli mata uang atau currency call option ini dapat memberikan hak guna membeli mata uang tertentu dengan harga tertentu. Nah, opsi beli ini dipakai untuk melindungi nilai hutang di masa yang mendatang. Nah, opsi beli mata uang ini dapat berpotensi dalam fluktuasi nilai mata uang. Jadi, fluktuasi mata uang ini yang semakin tinggi akan
membuat semakin tingginya kemungkinan kurs spot yang dapat melebihi strike price. Nah, karena hal tersebut, berfluktuasinya mata uang akan membuat harga pada opsi beli menjadi lebih tinggi. Yang kedua ada opsi jual mata uang. Nah, opsi jual mata uang itu dapat dikatakan mengalami keuntungan atau in the money apabila kurs nilai tukar yang sekarang itu nilainya lebih kecil nih daripada strike price. Adapun netral atau at the money, posisinya itu apabila kurs nilai sekarang nilainya itu sama dengan strike price. Adapun out of the money itu apabila kurs nilai sekarang itu nilainya lebih tinggi daripada strike price. Nah, dengan masa berlakunya opsi ini, opsi jual yang mengalami keuntungan akan membutuhkan premi yang lebih tinggi daripada dengan opsi netral atau tidak mengalami keuntungan. Nah, yang selanjutnya ada grafik kontingensi pada opsi mata uang. Nah, grafik kontingensi itu ada 4, bisa dilihat dari sisi put option dan juga call option dan juga dari sisi pembeli dan juga penjual. Nah, yang pertama ini terkait grafik kontingensi call option dari sisi pembeli. Nah, fungsinya ini tuh untuk apa sih? Fungsinya ini tuh untuk melakukan perbandingan harga oleh pembeli yang dibayarkan dengan tujuan mendapatkan call option dari kemungkinan kurs nilai tukar nantinya. Nah, bisa dilihat dari grafik yang di sini, itu dalam grafik tersebut tuh terdapat exercise price atau harga perjanjian awalnya nih yang bernilai $1,50. Lalu ada juga opsi pada titik impas atau at the money pada nilai $1,52 karena adanya premi. Untuk grafik jenis ini tuh biasanya dalam keadaan bagus pada saat apresiasi kurs mata uang. Nah, untuk grafik kontingensi yang kedua ini bisa lihat di sini. Itu adalah grafik kontingensi call option dari segi penjual. Nah, fungsinya tuh untuk apa sih? Fungsinya ini tuh untuk membandingkan premi yang diterima oleh penjual pada opsi beli. Nah, berdasarkan adanya hal yang diterima dari pembeli call option dalam naik atau turunnya kurs nilai tukar. Nah, adapun dalam grafik ini terdapat exercise price atau harga perjanjian awalnya tuh bernilai $1,50. Lalu ada juga opsi mencapai titik impas atau at the money pada $1,52 karena adanya premi. Dan apabila dilihat dari segi penjual ini pasti ingin harganya naik dong karena nantinya tuh akan memperoleh keuntungan. Untuk grafik jenis ini tuh biasanya bagus dalam keadaan apresiasi kurs mata uang. Nah, untuk grafik kontingensi yang ketiga ini ada grafik kontingensi put option dari segi pembeli. Nah, fungsinya ini tuh untuk apa sih? Fungsinya ini tuh untuk melakukan perbandingan terhadap premi yang diberikan oleh si pembeli put option untuk mendapatkan opsi jual terhadap adanya potensi penerimaan di dalam kemungkinan nilai tukar. Nah, adapun dalam grafik tersebut ini tuh terdapat exercise price-nya atau harga perjanjian awalnya tuh dinilai $1,50. Lalu ada juga opsi pada bisa mencapai titik impas atau at the money-nya ini pada $1,47. Nah, kenapa sih bisa mencapai titik impas tersebut? Karena adanya pengurangan premi sebesar $0,3. Untuk grafik jenis ini tuh biasanya keadaan bagus pada saat depresiasi kurs mata uang. Nah, untuk grafik kontingensi yang keempat, ini ada grafik kontingensi put option dari segi penjual. Nah, fungsinya ini tuh untuk apa sih? Fungsinya ini tuh untuk melihat premi yang didapat oleh penjual terhadap penjualan dari berbagai hal terkait pembayaran pada pembeli terhadap adanya potensi kemungkinan kurs nilai tukar. Nah, adapun dalam grafik tersebut nih terdapat exercise price atau harga perjanjian awalnya ini tuh sebesar $1,50. Nah, lalu ada juga opsi ini bisa mencapai titik impas itu pada
$1,47 atau pada posisi at the money. Nah, kenapa sih bisa titik impasnya itu di situ? Karena terdapat pengurangan premi sebesar $0,3. Dari sisi penjual ini tuh pasti mengharapkan mendapat premi yang tinggi. Untuk grafik jenis ini tuh biasanya bagus dalam keadaan depresiasi kurs mata uang. Nah, opsi bersyarat ini dibagi menjadi 4 jenis opsi beli. Yang pertama, call out and in option atau disingkatnya UI. Nah, merupakan dimulainya harga barir yang disetting di atas harga aset dasar. Nah, opsi UI ini mempunyai payoff yang sama dengan 0, melainkan kecuali pada saat harga aset dasar ini sampai pada harga barir di waktu yang telah ditetapkan selama periode hidup opsi, sehingga nilai payoff-nya itu opsi beli standar. Yang kedua ada call out and out option atau UO. Nah, merupakan dimulainya harga barir yang disetting di atas harga aset dasar. Nah, opsi UO ini opsi beli standar kecuali saat harga aset dasar itu sampai pada batas harga barir, sehingga nilai payoff-nya itu sama dengan 0. Yang ketiga ada call down and in option atau DI. Nah, merupakan dimulainya harga barir yang disetting di bawah harga aset dasar. Nah, opsi ini mempunyai payoff sama dengan 0 kecuali saat harga aset sampai pada harga barir di waktu yang telah ditetapkan selama periode opsi tersebut, sehingga nilai payoff-nya itu sama dengan opsi beli standar. Nah, yang keempat ada call down and out option atau DO. Nah, merupakan dimulainya harga barir yang disetting di bawah harga aset dasar. Nah, opsi DO ini opsi beli standar kecuali saat harga aset dasar itu sampai pada batas harga barir lebih rendah selama periode hidup opsi tersebut, sehingga hal tersebut menjadi tidak berharga atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada contoh kasus nih. Yang pertama ada contoh kasus pada perhitungan call option. Kinerja dari PT Sri Kandi ini sangat baik sehingga kursnya itu Rp10.000. Nah, Agus ini memperkirakan bahwa dalam 1 bulan ke depan kurs akan mengalami kenaikan menjadi Rp16.000. Nah, Agus ini ingin membeli namun dananya itu terbatas, sehingga ia menghubungi seller atau writers dan membeli call option sebanyak 25 lot saham dengan strike price-nya itu Rp10.000 dengan option price-nya sebesar Rp500 per saham. Nah, apabila perkiraan Agus ini benar dan optionnya itu dilaksanakan, maka berapa keuntungan yang diperoleh oleh Agus? Yang pertama diketahui stock price-nya itu Rp16.000, exercise price-nya itu Rp10.000 dan option price-nya itu Rp500. Nah, untuk profit kita gunakan rumus stock price dikurang dalam kurung exercise price ditambah option price. Nah, sama dengan Rp16.000 dikurang dalam kurung Rp10.000 ditambah Rp500 sama dengan Rp16.000 dikurang Rp10.500 sama dengan profitnya itu Rp5.500 per saham. Nah, untuk DEP yang terjadi yaitu kita menggunakan rumus SP sama dengan EP ditambah OP. Nah, EP-nya itu 10.000 dan OP-nya itu 500. Jadi SP-nya itu sama dengan Rp10.500. Nah, apabila Agus ingin membeli call option sebanyak 25 lot saham, maka keuntungan yang diperoleh yaitu 25 dikali 400. Nah, 400 ini dari mana? 400 ini dari harga 10.000 dibagi dengan 25. Jadi 400. Lalu dikali dengan 5.500 yang dimana itu profitnya per saham. Jadi keuntungannya itu sebesar Rp55 juta. Nah, selanjutnya ada contoh kasus perhitungan put option. Nah, kinerja dari PT Garuda mengalami penurunan sehingga kurs saat ini itu mencapai Rp10.000. Nah, Angga memperkirakan bahwa 3 bulan ke depan ini kurs akan mengalami penurunan sebesar Rp7.000.
Nah, ia itu mempunyai 20 lot saham dan ingin memastikan perkiraannya. Lalu, Angga menghubungi seller atau writers dan membeli put option sebanyak 20 lot saham dengan option price-nya itu Rp400 per saham. Nah, apabila perkiraan dari Angga ini benar dan optionnya itu dilaksanakan, maka berapa keuntungan yang akan diperoleh? Nah, diketahui exercise price-nya itu Rp10.000, lalu stock price-nya itu Rp7.000 dan option price-nya itu Rp400. Nah, mari kita jawab. Yang pertama itu profit. Profit kita menggunakan rumus exercise price dikurang stock price ditambah option price. Nah, exercise price-nya itu Rp10.000 dikurang dalam kurung Rp7.000 ditambah Rp400. Nah, Rp10.000 dikurang dengan Rp7.400 sama dengan Rp2.600. BEP terjadi pada SP sama dengan EP dikurang OP. Nah, EP-nya ini Rp10.000 dikurang OP-nya Rp400 sehingga menghasilkan Rp9.600. Nah, apabila Angga ingin membeli put option sebanyak 20 lot, maka keuntungan yang akan diperoleh ini berapa? Yaitu kita bisa hitung 20 dikali 500. Nah, 500 ini kita bisa dapat dari 10.000 dibagi dengan 20 dikali dengan 2.600 yang dimana itu profitnya. Jadi keuntungan yang diperoleh oleh Angga yaitu sebesar Rp26 juta. Nah, yang terakhir ini untuk kesimpulan dari materi kali ini itu pasar forward merupakan tempat perdagangan dari kontrak forward, yaitu persetujuan antara perusahaan dengan dealer valuta asing yang nantinya ini akan menentukan mata uang apa yang akan digunakan pada saat pertukaran di tanggal yang sudah ditentukan. Nah, adapun pasar futures ini merupakan suatu pasar yang memberikan fasilitas mengenai perdagangan kontrak futures yang dimana pada kontrak futures ini tuh ditetapkannya suatu volume standar pada valuta tertentu yang dapat ditukar pada settlement date tertentu di masa yang akan datang. Lalu dalam pasar opsi ini menggunakan kontrak yang didasarkan pada hak memilih untuk memakai atau tidak opsi tersebut. Nah, opsi dapat dibeli dan dijual melalui pialang dengan membayarkan sejumlah komisi atau premi untuk satu opsi mata uang. Lalu tidak hanya opsi, untuk kontrak berjangka ini tuh pada produk keuangan lanjutan lainnya juga diperdagangkan pada pasar derivatif yang dimana peserta dapat melakukan pembelian, penjualan, serta perlindungan guna melindungi nilai serta berspekulasi mengenai nilai tukar antar mata uang. Nah, kemudian terkait opsi bersyarat atau bearer option ini tuh juga memiliki arti bahwa opsi yang memiliki syarat keharusan ini tuh supaya tercapai suatu harga tertentu mengikuti aset acuan sebelum pengaktualan aset opsi tersebut diterapkan. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.